Ketua DPRD geram karena Anies mau tabrak aturan soal pelantikan PJ Sekda DKI. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Anies adalah kepala daerah paling bebas. Bebas dari masalah. Karena semua dilimpahkan ke anak buahnya. Bebas dari masalah di KPK. Karena dulu masih ada saudaranya. Lalu Anies juga bebas dari korupsi. Karena di DKI, korupsi berubah istilahnya. Gimana? Cocok kan jadi panutan? Segala sikap dan tindakan aneh yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan itu hanyalah sebuah trik. Hanyalah sebuah upaya bagaimana agar dirinya terus menjadi perbincangan publik. Ternyata di balik semua ini mencitrakan sosok yang sebenarnya, bahwa dia ternyata hanya seorang pemimpin yang pengecut dan pecundang. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi geram karena tahu ada undangan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan atau PJ Sekretaris Daerah DKI Jakarta. Dalam undangan itu disebutkan Anies akan melantik Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta Sigit Wijatmoko sebagai PJ Sekda DKI Jakarta. Kegeraman Prasetyo dikarenakan berdasarkan peraturan. Anies tak punya kewenangan penuh untuk mengganti jabatan Sekda DKI, karena yang menentukan jabatan PJ adalah Mendagri. Menentukan jabatan Sekda DKI diputuskan oleh Presiden melalui Mendagri. Itu atau langkah Anies, namanya melangkahi keputusan Presiden yang menunjuk, kata Prasetyo. Sigit Wijatmoko sebelumnya sudah ditunjuk jadi pelaksana harian atau LPH Sekda DKI untuk mengisi kekosongan selama Sekda DKI Marullah Matali berangkat ibadah haji. Yang herannya adalah kenapa Anies harus melantik Sigit Wijatmoko sebagai PJ Sekda DKI Jakarta yang bukan kewenangannya? Bukankah itu menabrak aturan? Atau ada sesuatu yang perlu diamankan atau disembunyikan? Jabatan Sekda DKI termasuk posisi yang strategis loh. Justru sangat aneh kalau Anies ngebet mau melantik, padahal tak punya wewenang. Bicara soal menabrak aturan, tentu Anies adalah salah satu rajanya. Tidak mungkin Anies tidak paham aturan. Lebih tepatnya kalau disebut Anies sengaja menabrak aturan demi kepentingannya sendiri. Berawal dari penutupan di jalan kawasan Tanah Abang untuk kepentingan lapak PKL, Anies seolah ketagihan dan mengulangi kesalahannya. Anies juga menaikkan persentase upah buruh yang tidak sesuai dengan peraturan dari pemerintah pusat. Hingga PT UN pun menghukum Anies menurunkan kembali UMP DKI Jakarta tahun 2022 menjadi 4,5 juta rupiah. Saat menentukan lokasi venue di Monas untuk Formula E, juga diketahui tidak melibatkan pemerintah, gerak sendiri. Penebangan pohon di Monas juga awalnya dikabarkan belum dapat izin. Pokoknya mah, kalau Anies sudah ngebet, aturan akan ditabrak, tidak peduli konsekuensinya seperti apa. Jadi pemimpin saja tidak paham aturan dasar. Bagaimana mau memimpin satu negara? Bisa-bisa negara ini kacau balau dan berantakan. Untungnya pelantikan Sigit sebagai PJ Sekda DKI itu tak jadi dilakukan, karena Marullah sudah kembali dari ibadah hajinya. Pak Marullah dipikir masih ada di Tanah Suci, padahal sudah pulang. Jadi, pelantikan PJ Sekda DKI nggak jadi dilakukan. Tadi pagi saya konfirmasi ke Pak Sekda atau Pak Marullah, katanya nggak jadi, dibatalkan, kata Prasetyo. Untung saja batal, kalau tidak mungkin diam-diam sudah dilakukan pelantikan. Memang tidak ada salahnya sih menyebut Anies sebagai gubernur rasa presiden. Gubernur, tapi di otaknya dia sudah merasa sebagai presiden, sehingga wajar baginya menabrak aturan karena dia merasa berkuasa. Seorang pengecut biasanya bikin kebijakan seenak jidatnya dan menabrak aturan lalu meminta wakilnya untuk klarifikasi atau jadi tameng jika jadi polemik di kemudian hari. Jabatan sudah mau habis, tapi masih saja suka sembarangan meninggalkan masalah di kemudian hari. Rasanya orang ini kayaknya tidak rela melepaskan jabatan, lalu dilampiaskan dengan cara bikin masalah atau melakukan apapun yang dia mau, mumpung masih punya jabatan. Atau orang ini sudah terlalu ngebet jadi presiden. Dia ingin merasakan bagaimana rasanya jadi presiden, sehingga main presiden-presidenan. Mirip dengan Prabowo yang dulu juga saking ngebetnya, bermain presiden-presidenan. Urusan banjir, bungkam 1000 bahasa, dan kabur secepatnya. Anies itu sudah tidak bisa bekerja, juga tidak tahu aturan, sehingga suka ditabrak. Kepintarannya terletak pada ilmu bertata kata. Kelihayannya,
Ada pada ilmu meringankan tubuh dan melarikan diri kalau ada masalah. Tanda jelas seseorang tidak becus bekerja. Orang yang tak paham aturan biasanya akan menimbulkan masalah. Aturan saja tak dipahami. Bagaimana bisa mengelola pemerintahan atau anggaran? Tidak heran sih kalau bicara anggaran, Anies sangat boros, bahkan berulang kali kelebihan bayar. Makanya jangan nangis kalau melihat kenyataan bahwa APBD DKI paling gede, tapi nampaknya hanya sirkuit Formula E dan JIS doang. Ibarat lu kasih duit 1 juta ke anak lu, tapi anak lu cuma beli nasi goreng 2 bungkus. Sisa duitnya entah kemana. Ditanya duitnya kemana, jawabannya ngelantur dan muter-muter. Tetap jadi misteri sampai kiamat pun. Bagaimana menurut Anda?